Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Tiffany dari Prodi PGSD mau minta izin untuk mewawancarai Ibu tentang pembelajaran di sekolah saat masa pandemi ini dan sebelum pandemi. Oh ya. Mbaknya dari universitas mana ya, Mbak? Universitas PGRI Semarang. Progres itu. Oke, Silahkan, Mbak. ya. Pertama, bagaimana cara Ibu menangani atau menghadapi pembelajaran pada masa pandemi ini? Cara saya bagaimana? Cara Ibu untuk menghadapi pembelajaran pada masa pandemi ini. Oh iya. Kalau pada masa pandemi ini COVID Corona ini yang mewabah di dunia ini ya, Mbak, kan sekolah-sekolah anak-anak itu kan tidak boleh masuk sekolah. Jadi anak-anak itu belajar di rumah, PDR ya. Maka anak-anak itu diberi tugas untuk belajar di rumah. Kami bisa menggunakan berbagai cara ya di sekolah saya itu bisa menggunakan Google Room, bisa menggunakan email, dan bisa menggunakan WA. Jadi tidak memaksa harus menggunakan Google Room semua, karena kalau Google Room kan mungkin agak kesulitan ya sinyalnya dan sebagainya, apalagi kalau rumahnya jauh-jauh, terus juga perlu kuota, sehingga kami membebaskan kepada siswa kami ya, mereka bisa memilih salah satu dari 3 itu, mau menggunakan fasilitas yang mana. Kemudian bagaimana hasil kerja siswa selama pandemi ini? Ya, memang hasil kerja siswa selama pandemi ini berbeda dengan kalau face to face ya. Kalau face to face kan lebih mudah. Jadi ada siswa yang, tapi gini, siswa bisa kalau dia kesulitan dia bisa cari tugas, bisa cari jawaban di internet. Jadi bisa browsing lewat internet, atau mungkin bisa minta tolong saudaranya. Jadi dia bisa mencari pengetahuan yang lain di luar itu. Tadi pertanyaannya apa? Hasil kerja siswa selama pandemi. Oh iya. Terus tapi ada juga yang siswa tidak mengumpulkan tepat waktu. Itu masalahnya. Kendala dari pandemi ya. Ada pertanyaan tadi nanti ya. Ada kendala gitu ada enggak? Ada. Oh iya. Kemudian menurut Ibu efektifkah penerapan sekolah online seperti saat ini? Karena terpaksa ya. Terpaksa maksudnya kan biasanya kan tatap muka. Nah ini kalau anak-anak tatap muka dikumpulkan jadi satu untuk berangkat sekolah, nanti malah wabahnya semakin meluas. Kan ini untuk memutus wabah itu ya. Maka mau tidak mau ya dipandang efektif juga. Sebenarnya memang lebih enak kalau face to face ya, kalau tatap muka langsung. Jadi ini kan hanya solusi saja ya. Jadi sebelumnya tidak efektif ya, Bu? Kalau menurut saya lebih efektif kalau tatap muka. Ya. Kemudian ada kesulitan apa yang dialami para siswa dalam pembelajaran di rumah? Kesulitannya mereka satu tidak mempunyai HP. Anak-anak SD itu kan tidak boleh membawa HP di sekolah, Mbak. Itu masalahnya. Akhirnya mereka kan menggunakan HP-nya orang tua. Lah itu terus orang tua HP-nya dibawa bekerja. Lah, anak kan sulit. Mereka bisanya mengerjakan malam hari. Terus kedua itu kuota. Kan tidak semua anak SD di sekolah saya itu anak yang mampu untuk membeli kuota. Itu masalahnya, apalagi Google Classroom memerlukan kuota yang sangat banyak. Ya. Begitu. Terus masalah teknologi, dia bisa menggunakan email. Kan tadi ada 3 ya yang saya gunakan, Google Classroom, email, dan WA. Mereka mau mengirimkan hasil kerjanya itu bisa memilih salah satu di antaranya. Kami tidak memberatkan, silahkan pilih salah satu di antaranya gitu. Gitu. Kemudian bagaimana cara Ibu untuk memaksimalkan pembelajaran di kelas online? Di kelas sebelum wabah corona ini datang? Oh, di kelas waktu tidak wabah corona ya? Ya. Untuk memaksimalkan? Ya.
Untuk memaksimalkan itu saya menggunakan model pembelajaran yang saintifik. Nah, ya, metodenya saintifik, modelnya bermacam-macam. Jadi saintifik itu bisa model, bisa metode. Itu yang menyenangkan. Nanti bisa discovery learning, bisa inquiry learning, dan sebagainya. Bisa investigasi, model pembelajaran investigasi gitu. Untuk memaksimalkannya seperti itu. Kalau di kelas biasanya ya tidak pas BDR ini ya. Iya. Kemudian cara ibu untuk mengatasi permasalahan pembelajaran di kelas bagaimana? Cara untuk mengatasi Pembelajaran di kelas. Permasalahan pembelajaran di kelas. Problem solving. Ya, anak-anak itu supaya anak-anak aktif semua, maka dibuat kelompok-kelompok. Kelompoknya kecil saja, maksimal 3 sampai 4 gitu. Soalnya kalau terlalu besar nanti banyak anak yang tidak aktif. Banyak yang tidak bekerja. Iya, banyak yang tidak bekerja, tidak aktif di kelompoknya itu, maka kalau tidak 3 ya 4 gitu. Gitu ya, terus diacak di random. Jadi pria wanita satu kelompok gitu di random. Diacak. Kemudian sebelum ibu memulai pembelajaran itu apa yang dibutuhkan? Jadi saya mempersiapkan D-nya apa, saya lihat tuh. Terus kemudian alat peraganya, alat peraga juga diperlukan juga. Media ya? Ya, media pembelajaran. Gitu. Kemudian tadi kan ibu menyebutkan metode saintifik. Kenapa menggunakan metode tersebut dalam pembelajaran? Iya, metode saintifik itu kan sekarang kan ceramah itu kan tidak efektif. Kalau dulu anak kalau ceramah ngantuk, sekarang tidak. Sekarang tidak. Jadi anak-anak kalau menggunakan metode saintifik, jadi saintifik itu bisa metode, juga bisa jadi model pembelajaran. Itu anak kan jadi aktif. Mereka menemukan sendiri aktif. Jadi guru tidak ceramah, tidak seperti dulu. Nanti guru akhirnya menyimpulkan, guru beserta siswa menyimpulkan nanti setelah di akhir pembelajaran. Gitu. Jadi sekarang kan modelnya kan siswa yang aktif. Iya betul. Kemudian Ada lagi, juga Mbak? sekarang Merdeka Belajar ya Bu, kurikulumnya. Iya, Merdeka Belajar dan Merdeka membuat RPP. Satu Kemudian lembar. saya ada pertanyaan terakhir. Ya, silakan. Menurut Ibu, bagaimana cara mengatasi siswa yang nakal di kelas? Siswa spesial yang ada di kelas itu. Oh, untuk siswa yang nakal itu gini kan, kalau dia itu didekati, terus ditanya bagaimana kesehariannya, yang diinginkan apa gitu. Jadi dekati, kemudian jangan dicemooh terus. Kalau dia berbuat baik sedikit aja dipuji, terus katakan bahwa kamu itu anak yang hebat, anak yang berpotensi. Jadi jangan katakan dia itu bodoh atau nakal, karena semua anak itu pada dasarnya istimewa. Kalau dia terbiasa disanjung, maka dia akan merasa dihargai. Begitu kalau menurut saya. Terus dia dilibatkan untuk bisa aktif. Misalnya dia menjadi, kalau misalnya di dalam kelompoknya dia dipilih untuk menjadi pembicaranya gitu. Jadi dia dipercaya gitu, sebagai pembicaranya dan sebagainya. Pokoknya selalu dia itu disanjung, dipuji atas kebaikan-kebaikan yang dia lakukan gitu. Jangan dicemooh. Begitu. Ya. Baik, terima kasih Bu. Saya sudah cukup mendapat ilmu banyak. Ya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Ya, enggak apa-apa, Mbak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.